Hai millennials, hari ini aku mau share informasi terkait bagaimana COVID-19 saat ini dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Sebagai informasi, tepat di tanggal 15 Juni 2021, WHO atau World Health Organization itu merilis bahwa negara Indonesia memiliki akumulasi kasus COVID sekitar 1,9 juta dengan akumulasi kematian 53 ribuan. Menurut proyeksi Ibu Kementerian Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 sekitar 2,3% dengan skenario terburuk sekitar 0,4%. Pada dasarnya, hampir semua sektor terkena dampak atas wabah COVID ini. Namun berikut 3 sektor perekonomian terdampak secara langsung. Pertama, UMKM. UMKM merupakan pelaku usaha yang paling rentan atas kondisi pandemi saat ini. Salah satunya disebabkan karena ketahanan modal dan juga ketahanan cash flow yang ada di UMKM sendiri. Kemudian adalah bidang pariwisata. Pariwisata saat ini menerapkan physical distancing. Dampaknya kuota wisata menjadi sangat terbatas, bahkan sampai tempat wisatanya juga ditutup. Yang ketiga adalah faktor dari bidang manufaktur. Nah, kalau ini karena ada pembatasan kuota karyawan dalam bekerja dan juga keterbatasan dari bahan industri untuk memproduksi. Faktor penyebabnya pertama bisa disebabkan oleh physical distancing sendiri, jaga jarak, artinya setiap bidang usaha dibatasi kegiatan usahanya. Dengan demikian, transaksi jual beli atas barang ataupun jasa menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan perputaran uang dan revenue pelaku usaha akan menurun. Yang kedua, distribusi logistik menjadi terhambat. Hal ini bisa karena faktor eksternal, yaitu pengiriman produk ekspor atau impor yang dibatasi terutama negara terdampak COVID-19. Yang ketiga adalah investasi terhenti. Faktor ini dikarenakan akibat perusahaan mengalami kerugian sehingga investor menarik investasinya pada perusahaan tersebut. Siklus perubahan ekonomi. Siklus ini dimulai dari produktivitas yang menurun, sehingga mengakibatkan bisnis industri yang merugi. Akibat dari itu, para investor atau penanam modal pada industri tersebut bergegas untuk menarik investasinya pada perusahaan atau industri tersebut. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami kerugian atau nilai perusahaan menjadi berkurang. Sehingga perusahaan harus melakukan upaya-upaya untuk bertahan atau beradaptasi dengan melakukan PHK. Karyawan yang mengalami PHK merupakan juga masyarakat. Artinya masyarakat mengalami penurunan penghasilan. Upaya pemerintah dalam hal tersebut adalah dengan melakukan beberapa cara. Pertama, dengan memberikan subsidi. Subsidi sendiri diberikan kepada pelaku usaha UMKM. Karena pelaku usaha UMKM ini merupakan faktor penggerak dari dalam negeri untuk mendorong ekonomi menjadi berputar. Kemudian adalah memberikan relaksasi. Pemerintah memberikan relaksasi kepada pengusaha maupun karyawan untuk mempermudah dan kembali dengan tujuan awal, yaitu mendorong pergerakan ekonomi. Sekian video dari kami, terima kasih dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Salam sehat,
tetap produksi. Sampai jumpa di kesempatan video selanjutnya.